teman-teman. Di sini nama aku Alifa Zahra sebagai pewawancara. Kita hari ini lagi ada kunjungan ke coffee shop Kata Anja, lokasinya di Jalan Dipati Hukum nomor 33. Kita bakal ngewawancara salah satu narasumber di sini sebagai barista di coffee shop Kata Anja, yang dimana pewawancara tersebut nanti akan memberi kita informasi tentang manajerial atau manajemen dari suatu coffee shop di Bandung. Terima kasih. Oke, sekarang kita coba buat masuk ke coffee shop Kata Anjanya yuk. Ayo ikut aku. Halo, selamat sore Kak. Halo teman-teman. Jadi boleh Kak perkenalan dulu. Nama saya Alifa Zahra, kakaknya sama kakak siapa? Oh, Ben. Ben. Oke, jadi ini narasumber kita Kak Ben. Kak Ben di sini sebagai apa? Sebagai barista. Barista. Oke. Jadi sekarang narasumber kita langsung baristanya di coffee shop Kata Anja, dan kita akan tanya-tanya sebelum pesen minumannya ya gitu. Bakal ada sesi wawancara singkat yang bakal di narasumberi oleh Kak Benanda. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Alifa, dan di sini kita udah bersama narasumber dari coffee shop Kata Anja dengan Kak Ben. Ben. Halo. Halo Kak Ben, jadi kita mau tanya-tanya dikit nih soal coffee shop Kata Anja. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, kira-kira Kak Ben bisa ceritain dikit gak soal sejarah Kata Anja dan tahun berapa Kata Anja didirikan? Oke, sedikit aja Ya, ya. boleh. Kata Anja berdiri kurang lebih tahun 2021 Februari kalau nggak salah, Februari 2021. Terus kenapa lahir Kata Anja itu berawal dari keresahan teman-teman juga. Jadi kan singkatnya teman-teman itu banyaknya mobilitasnya di luar Bandung, di Jakarta. Nah, jadi setiap pulang ke Bandung tuh kayak pengen punya tempat nongkrong bareng teman-temannya atau bareng kolega, teman-teman kerja atau apa segala macam sama keluarga. Nah, jadilah ada kepikiran kayak ya udahlah bikin coffee shop aja yang dimana bisa mewadahi itu semua gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak bisnis apa ya? Nggak iseng juga enggak ya, dibilang iseng juga enggak, ya, iseng-iseng cuma berhadiah iya, lah, iseng-iseng tapi berhadiah. nggak dipikirin gitu, tetap Iya, dipikirin juga. iya betul. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan kedua. Konsep Kata Anja tuh apa sih? Tadi tuh aku lihat-lihat agak apa ya, calm, warm gitu, Ya. comfy, gitu. Benar-benar. Betul. Jadi kurang lebih konsepnya itu sebenarnya ngusung minimalis juga sih. Minimalis. Tapi ada aksen-aksen tropikalnya, kan tadi lihat ada beberapa Iya. tanaman, Iya, betul. terus ada kayak cupang apa-apa Iya. segala macam lah buat freshness aja gitu biar lebih segar. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi udah dibilang nih dari 2021 sampai sekarang, kira-kira siapa sih target pelanggan utama di coffee shop Kata Anja? Oke, target pelanggan utama karena berdirinya di daerah perkantoran, terus dekat juga dengan beberapa universitas. Yang jelas gimana caranya kami buka tempat tapi bisa relevan juga sama area sekitar. Jadi target utamanya memang orang-orang kantoran, terus mahasiswa-mahasiswa. Makanya jadi tempatnya dibikin senyaman mungkin buat orang kerja kelompok, buat nugas atau mau meeting segala macem gitu. Jadi kurang lebih ya itulah targetnya, mahasiswa dan orang-orang yang mau pergi kerja, berangkat kerja atau pulang kerja. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang operasional nih ya. Gimana sih aktivitas operasional harian di coffee shop Kata Anja? Aktivitas operasional harian kurang lebih yang jelas pasti ngecek stokan bahan baku semuanya, terus tiap ganti shift pasti ada overhandle kayak dikasih tahu cashnya berapa, terus omsetnya berapa segala macam, terus ngecek area sekitar dan lain-lain seperti itulah kurang lebih. Gimana sih cara ngatur jadwal kerja di coffee shop Kata Anja, barista dan karyawan-karyawan lainnya?
mengatur jadwal kerja. Untuk di office itu diwajibkan di seminggu itu hadir di tempat itu 2 hari. 2 hari. Sisanya fleksibel lah, boleh di Oke. luar, boleh apa segala macam. Itu untuk office. Ya, untuk office. Kalau untuk barista sendiri itu, jadi biasanya untuk di akhir minggu mereka setor jadwal masuknya hari apa aja segala macam. Cuman memang ada minimal masuknya, minimal kerjanya, minimalnya itu 2 hari gitu. Buat part time, buat full time itu 6 hari masuk, sehari libur, kurang lebih seperti itu. Itu untuk pembagian jadwal. Dan selanjutnya gimana sih kalau misalkan Kak Ben memastikan kualitas minuman tuh tetap konsisten di coffee shop Kata Anja? Oke. Gimana caranya biar konsisten terus ya? Ya, setiap harinya. Ya. Yang jelas dan yang harus itu kami semua sebagai barista terutama harus dan wajib ngecek stok, inventory, segala macam bahan baku setiap harinya, mau dari opening, siangnya, closingnya, semua harus dicek dari kesegarannya, ready atau enggaknya. Jadi itu salah satu aspek kenapa tiap hari rasanya bisa konsisten, karena itu. Lalu selanjutnya, tantangan terbesar ketika mengelola stok bahan makanan atau minuman. Tantangan terbesarnya apa sih yang kira-kira Kak Ben rasain? Oke, terutama pengalaman aku di F&B lah ya, terutama Ya. tidak bisa dihindari dari yang namanya waste bahan baku atau sisa bahan baku yang udah dipakai gitu. Nah itu kan jadi salah satu tantangan juga buat kami yang bekerja di bidang industri gitulah, bidang F&B, sorry. Nah, jadi gimana caranya bahan baku yang dipakai dan sisa bahan baku yang udah dipakai ini gimana caranya biar nggak kita buang gitu, jangan jadi sia-sia. Nah itu sih tantangannya. Iya, bakal waste juga ya ke cost-nya. Nih yang terakhir, kira-kira Kata Anja bakal ada memperluas tempat, buka cabang baru dan sebagainya, kayak coffee shop di kota Bandung nih yang udah pada banyak ekspansi kemana-mana. Kata Anja ada rencana gitu nggak sih kira-kira? Pikiran cuman mungkin paling deket ini rencana mau renovasi aja sih biar lebih fresh gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih juga Kak Ben sebagai narasumber kita yang udah bersedia untuk memberikan informasi tentang manajemen coffee shop Kata Anja di Pati Ukur nomor 33. Semoga Kata Anja selalu sukses ke depannya ya. Dan siapa tahu nanti bisa nambah cabang baru di luar kota gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Ben. Bye semuanya.